Shalom saudaraku, pada saat ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan untuk kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang hamba sampaikan tidak berasal dari diri hamba tetapi daripada-Mu saja. Di dalam nama Yesus, anak-Mu, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam pelayanan di tempat kudus dunia, di zaman bangsa Israel dulu, ada terdiri dari dua bagian, yaitu ada dua upacara harian dan upacara tahunan. Dan pada saat ini akan saya bahas adalah mengenai upacara tahunan, tetapi saya lebih spesifik lagi di dalam pekerjaan imam di bilik yang Maha Kudus. Saya beri judul pembahasan saya pada saat ini adalah di bilik yang Maha Kudus, dan judul kecilnya adalah pengadilan pemeriksaan. Pada zaman bangsa Israel, pada upacara harian setiap hari imam-imam bekerja di bilik yang kudus, dan dari hari ke hari orang-orang berdosa dari antara orang Israel yang bertobat, mereka akan datang membawa persembahan mereka ke kemah suci, ke pintu kemah suci, dan mereka akan meletakkan tangannya di atas kepala korban. Mereka akan mengakui dosa-dosanya, dan dengan demikian menggambarkan pemindahan dosa-dosa dari dirinya kepada korban yang tidak bersalah itu. Binatang atau korban atau domba ini kemudian disembelih, dan darahnya dibawa oleh imam ke bilik yang suci, dan kemudian imam akan memercikkan darah korban tadi di hadapan tirai penghubung yang memisahkan antara bilik yang kudus dan bilik yang Maha Kudus, yang di belakangnya, di belakang tirai tersebut ada Ark of the Covenant, tabut perjanjian, di mana tabut tersebut berisi hukum yang telah dilanggar oleh orang yang berdosa tersebut. Nah, itulah pekerjaan yang terjadi setiap hari dari hari ke hari sepanjang tahun, di mana dosa-dosa dari bangsa Israel ini dengan cara demikian dipindahkan ke tempat kudus. Dan untuk hal ini, satu pekerjaan khusus diperlukan untuk menghilangkan dosa-dosa yang dibawa dari hari ke hari oleh bangsa Israel ke tempat kudus melalui darah korban. Nah, sekali setahun, pada hari besar pendamaian, imam besar akan memasuki bilik yang Maha Kudus untuk membersihkan dan memulihkan tempat kudus tersebut. Dan 2 ekor kambing akan dibawa ke pintu kemah suci, lalu dibuang undi. Dan sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah undi lagi bagi Asasel, di dalam Imamat 16 ayat 8. Kemudian kambing yang terundi bagi Tuhan akan disembelih sebagai korban persembahan bagi orang banyak, dan kemudian imam akan membawa darahnya ke dalam tirai, di balik tirai selubung, yaitu di bilik yang Maha Kudus, dan darah korban tersebut akan dipercikan ke atas tutup pendamaian dan di hadapan tutup pendamaian itu. Kemudian imam besar harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing yang kedua, yaitu kambing jantan Asasel, dan imam besar akan mengakui segala kesalahan dan pelanggaran orang Israel, apapun juga dosa mereka, dan dengan perantaraan ada orang yang sudah disiapkan untuk itu. Kambing jantan Asasel ini yang tadinya sudah ditanggungkan semua dosa dan kesalahan bangsa Israel itu ke atasnya, kambing ini akan dilepaskan ke padang gurun, dan kambing tersebut tidak boleh lagi kembali ke perkemahan. Itu adalah upacara tahunan yang terjadi. Dan dalam upacara ini adalah merupakan upacara lambang atau tipe. Dan antitipenya adalah yang akan saya bahas saat ini, yaitu mengenai pekerjaan
pendamaian yang sedang Yesus lakukan di surga. Di mana Yesus ketika berada di dunia ini, Yesus menggenapi akan perlambangan yang dilakukan pada zaman dulu oleh orang Israel melalui upacara harian, di mana setiap hari orang berdosa datang membawa korban ke kemah suci, dan mereka dengan tangannya sendiri akan menyembelih korban tersebut, dan kemudian darahnya dibawa dan dipercikan oleh imam di tirai yang menghubungkan antara bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Upacara ini sudah digenapi Yesus pada saat Yesus datang ke dunia dan Yesus mati disalib sebagai korban yang sesungguhnya bagi kita manusia yang berdosa. Nah, pada saat ini sesudah kebangkitan Yesus, sesudah Yesus naik ke surga, Yesus melakukan bagian yang lain dari pekerjaan yang tadinya dilambangkan di dalam bait suci bangsa Israel, yaitu pekerjaan pendamaian. Nah, yang Yesus yang di dalam perlambangannya pada zaman dulu bangsa Israel, imam besar sekali setahun masuk ke dalam bilik yang maha suci. Sekarang itu digenapi oleh Yesus sejak tahun 1844, di mana Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci untuk melakukan pendamaian bagi orang-orang yang datang mengklaim Dia sebagai penebus pribadi mereka. Nah, Ellen White menuliskan dalam Kemenangan Air halaman 441, seperti pada zaman dahulu dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan korban karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi, demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus. Demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi harus dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang dicatat di sana. Tetapi, Ellen White melanjutkan, sebelum hal ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pekerjaan pemulihan tempat kudus yang saat ini, yang sedang berlangsung di surga, melibatkan yang namanya pekerjaan pemeriksaan atau pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus pada kali yang kedua untuk menebus umat-umatnya. Karena apabila Yesus datang, seperti dituliskan dalam Wahyu 22 ayat 12, karena bila Ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Kata Yesus, upahku ada bersamaku dan akan kuberikan bagi mereka yang menurut perbuatan mereka akan diberikan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, pada saat ini saya akan masuk ke dalam pembahasan inti saya, yaitu mengenai investigative judgment. Ellen White melanjutkan dalam Kemenangan Akhir halaman 502, dalam upacara bait suci di dunia ini hanya mereka yang datang ke hadirat Allah dengan pengakuan dosa dan pertobatan, dan yang dosa-dosanya melalui darah korban dipindahkan ke tempat kudus, yang akan mendapat bagian dalam upacara pendamaian pada hari itu. Dengan demikian juga,
pada hari besar pendamaian terakhir yang sedang berlangsung sekarang, hanya mereka yang datang kepada Kristus dan mengaku dosa-dosa mereka, hanya umat-umat Allah yang mengklaim Kristus sebagai juru selamat pribadi merekalah yang akan dipertimbangkan kasusnya. Jadi di dalam pengadilan pemeriksaan, pengadilan ini hanya berlaku bagi umat-umat Allah, bagi mereka yang mengklaim Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Pengadilan untuk orang-orang jahat adalah pengadilan yang terpisah. Orang-orang jahat tidak sedang dihakimi saat ini. Yang sedang dihakimi saat ini adalah umat-umat Allah. Pengadilan untuk orang-orang jahat nanti pada masa 1000 tahun, ketika dunia ini dalam keadaan kosong, ketika semua orang jahat dalam keadaan mati, dan setan sedang dirantai di dunia ini, di sanalah pengadilan terhadap orang-orang jahat akan dilakukan di surga oleh orang-orang kudus. Nah, di dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10, Daniel mendapatkan penglihatan dan Daniel menuliskan demikian. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Dan suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, pemandangan yang dilihat Daniel dalam khayal ini adalah pemandangan mengenai ketika Yesus berpindah dari bilik kudus di surga ke bilik yang maha kudus, ke tata Allah itu sendiri untuk melakukan pekerjaan pendamaian bagi umat-umatnya. Dan di sanalah dimulai pemeriksaan buku-buku catatan surga. Ellen White melanjutkan di dalam Kemenangan Akhir, dituliskan demikian. Buku-buku catatan surga di mana nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat akan menentukan keputusan pengadilan itu. Nabi Daniel berkata, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Sang pewahyu menjelaskan pemandangan yang sama. Dia menambahkan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Ada 3 kitab menurut Alkitab dan Roh Nubuat yang ada di surga. Yaitu yang pertama kitab kehidupan, kemudian kitab atau buku peringatan, dan yang ketiga adalah kitab atau buku catatan dosa. Nah, Ellen White menuliskan, kitab kehidupan adalah kitab yang berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan pekerjaan Allah. Yesus menyuruh murid-muridnya di dalam Lukas 10 ayat 20, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kemudian Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 3, dia berbicara mengenai teman sekerjanya yang setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dan Paulus menuliskan demikian, nama-nama teman sekerjanya yang setia tersebut yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan di surga. Kemudian di dalam Daniel 12 ayat 1, Nabi Daniel ketika dia memandang kepada suatu waktu masa kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi, Daniel menyatakan bahwa umat Allah akan diluputkan, yakni barang siapa yang namanya didapati tertulis dalam kitab itu, yaitu kitab kehidupan anak domba. Kemudian pewahyu Yohanes kekasih di dalam Wahyu 21 ayat 27 mengatakan bahwa mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki akan kota Allah. Jadi di dalam kitab kehidupan berisi nama-nama orang, nama-nama manusia yang
mengklaim Kristus sebagai juru selamat, dan yang sudah memasuki pelayanan pekerjaan untuk Allah. Kemudian kitab yang kedua, yaitu kitab peringatan. Ellen White menuliskan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Di dalam Maleakhi 3:16. Jadi kitab peringatan ini berisi perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang yang menghormati, yang takut akan Tuhan dan menghormati akan namanya. Dan apa yang tertulis di sana? Ellen White melanjutkan, kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka, semuanya dicatat di surga. Di dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Di dalamnya dituliskan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan, setiap tindakan pengorbanan dan setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus. Semuanya itu dituliskan dengan setia menurut waktunya oleh sang malaikat pencatat. Daud di dalam Mazmur 56 ayat 9 mengatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan, ya Allah? Itu adalah kitab peringatan. Jadi sudah dua tadi kitab kehidupan, yang pertama di mana berisi nama orang-orang yang pernah memasuki pelayanan pekerjaan Allah, dan kitab yang kedua adalah kitab peringatan di mana di sana dicatat perbuatan baik dari orang-orang yang namanya ada di kitab kehidupan. Kemudian buku catatan dosa, kitab yang ketiga. Salomo di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kemudian dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ellen White melanjutkan, semua maksud-maksud dan motif-motif yang tersembunyi akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah itu. Karena Allah akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. 1 Korintus 4 ayat 5. Nah, di dalam buku catatan dosa ini tertulis semua dosa-dosa yang dilakukan. Pada saat ini, saudara-saudara, setiap perbuatan manusia sedang diperiksa kembali di hadapan Allah. Dan setiap perbuatan ini didaftarkan sebagai kesetiaan maupun ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Setiap amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan, semuanya yang dengan akibat-akibat yang luas. Semuanya itu dicatat oleh malaikat pencatat di dalam buku catatan dosa.
Kemenangan akhir halaman 510 Ellen White menuliskan, dalam penghakiman, penggunaan setiap talenta akan diteliti dengan cermat. Bagaimanakah kita menggunakan modal yang dipinjamkan surga kepada kita, atau bagaimanakah kita menggunakan waktu kita, pena, suara, uang, dan bahkan pengaruh kita. Apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus melalui orang-orang miskin, orang-orang yang susah dan menderita, melalui anak-anak yatim piatu, ataupun melalui janda-janda miskin. Di sana semuanya di dalam kitab-kitab catatan surga. Semuanya dituliskan. Bahkan di dalam kitab-kitab itu tertulis atau tercatat tugas-tugas yang tidak dilaksanakan kepada sesamanya. Jika kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki kesempatan, kita memiliki harta yang lebih, kita bisa menjangkau orang di sekitar kita. Di sekitar kita ada banyak anak-anak yatim piatu, ada banyak orang-orang miskin yang susah dalam hidupnya. Ada janda-janda miskin. Kita tidak tahu berapa banyak anak-anak pada zaman zaman pandemik COVID-19 ini yang sedang menahan lapar, tidak makan, karena orang tuanya di PHK dan tidak mendapatkan pekerjaan, tidak ada pemasukan. Jika kita memiliki berkat yang lebih, mari kita bagikan. Hal kecil yang kita lakukan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, bahkan segelas air pun akan dicatat di dalam buku kitab peringatan di surga oleh malaikat pencatat. Ellen White melanjutkan, setiap sifat manusia yang mementingkan diri sendiri tercatat dan nyata di dalam kitab-kitab catatan di surga. Tidak ada yang bisa menghindar, saudara-saudara. Setiap apa yang kita lakukan, baik dalam pikiran, perkataan kita, kesempatan yang kita sia-siakan yang seharusnya bisa kita gunakan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, tapi hanya kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Pada saat ini, pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus di pembela kita Kristus akan menghadapkan setiap kasus. Pembela kita sedang menghadapkan setiap kasus dari setiap generasi, dimulai dari mereka yang pertama hidup di dunia ini, dan akan diakhiri dengan mereka yang masih hidup pada saat ini. Setiap nama disebutkan, setiap kasus akan diperiksa dan sedang diperiksa dengan cermat, dan ada nama-nama yang diterima, ada nama-nama yang ditolak. Mengapa hal ini terjadi? Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan dosa, dan orang tersebut tidak bertobat, dan karena tidak bertobat, otomatis dia tidak diampuni, maka dosa itu akan tetap tinggal di sana, dan tidak akan dihapuskan, dan justru yang akan dihapuskan adalah nama orang tersebut akan dihapuskan dari dalam kitab kehidupan. Kemudian, selain namanya dihapuskan dari kitab kehidupan, perbuatan-perbuatan baik orang tersebut akan dihapus dari buku peringatan Allah. Di dalam Keluaran 23 ayat 32 ayat 33, Tuhan menyatakan kepada Musa demikian, siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab kehidupanku. Kemudian melalui Nabi Yeskiel Tuhan mengatakan, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya
dan melakukan kecurangan, maka segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Yesaya 18 ayat 24. Tetapi kabar sukacita bagi semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian bagi mereka, maka orang tersebut akan beroleh pengampunan dan akan mendapat bagian dalam kebenaran Kristus, karena tabiat orang tersebut didapati selaras dengan hukum Allah. Sehingga dengan demikian dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup yang kekal. Tuhan sendiri menyatakan melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 43:25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosamu. Pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang akan ditentukan kepada kehidupan ataupun kepada kematian. Tidak lama lagi, masa percobaan pintu kasihan akan ditutup bagi semua orang. Dan Yesus akan mengumumkan seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini adalah satu pengumuman hikmat. Ketika Yesus selesai melakukan pekerjaan pengantaran yang sementara ia lakukan di Ka'bah surgawi, di mana probationary time atau probation close tertutup. Jadi ini adalah pengumuman yang disampaikan Yesus pada waktu close of the probation, masa percobaan manusia ditutup. Dan ketika Yesus mengumumkan ini, sesudah masa ini akan ada satu masa kesesakan atau masa kesukaran yang besar, di mana sang nabi menuliskan di dalam Kemenangan Air halaman 445, mereka atau orang-orang yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengantaran Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas. Orang-orang tersebut akan berdiri di hadapan Allah yang kudus tanpa perantara. Kita yang tadinya sudah mengaku mengklaim Yesus sebagai juru selamat dan melalui iman datang kepada Dia dan melakukan pertobatan, meminta pengampunan daripada Allah, kita akan disucikan. Dan apabila tiba waktunya pintu kasihan ditutup, maka kita akan berdiri tanpa pengantara. Ellen White melanjutkan, jubah orang-orang tersebut, di mana mereka yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengantaran Kristus berakhir, jubah mereka harus tidak bernoda. Tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah Kristus. Dan melalui kasih karunia Allah dan usaha keras mereka, mereka harus menjadi penakluk dalam perang melawan yang jahat. Oleh sebab itu, sementara penghakiman pemeriksaan sedang berlangsung di surga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, maka harus ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Allah di dunia ini. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan,
Di dalam Markus 13 ayat 35 dan 36, Yesus menasihatkan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Karena adalah sangat berbahaya keadaan mereka, kata Ellen White, yang menjadi lelah dalam penantian mereka, lalu berpaling kepada penarikan dunia ini. Karena tanpa disadari bila mana kehidupan berlangsung terus-menerus di dalam berbagai kegiatannya. Bila mana pengusaha-pengusaha sementara sibuk dengan usaha mereka mencari keuntungan. Bila mana sementara gadis-gadis, perempuan-perempuan, wanita-wanita tergila-gila dengan pakaian dan perhiasan mereka. Sementara manusia memanjakan diri mereka dan larut dalam kepelesiran, dalam bisnis, dan dalam perjalanan, di dalam mencari uang, dan bila mana pemimpin-pemimpin agama membesar-besarkan kemajuan dunia dan penerangan, dan manusia dinina-bobokan dengan suatu keamanan yang palsu. Kita tidak tahu. Mungkin pada waktu itulah hakim seluruh dunia ini akan mengumumkan keputusan seperti yang tertulis di dalam Daniel 5 ayat 27. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saudara-saudaraku, biarlah ketika kasus kita diperiksa, ketika kita diperiksa saat ini oleh pengadilan surgawi, kita gunakan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan melalui jasa pengantaran Kristus. Dari hari ke hari kita harus menyucikan tabiat kita dengan pertolongan surga, supaya kita kedapatan tidak bercela. Kita sudah harus berhenti berbuat dosa mulai dari saat ini. Kita meninggalkan dosa, karena orang-orang yang akan diselamatkan nanti adalah seperti yang dituliskan di dalam Wahyu. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus dan mereka yang menuruti hukum Allah. Ketekunan dari orang-orang kudus, bukan daripada orang-orang berdosa. Kita sudah harus tidak berdosa menjelang penutupan pintu kasihan. Ketika Yesus selesai melakukan pengantarannya di bilik yang Maha Kudus, umat Allah sudah harus hidup tanpa dosa sejak mulai dari saat ini. Dengan pertolongan Tuhan, biarlah kita dapat mengalahkan setiap dosa dari hari ke hari. Sehingga ketika pengadilan jatuh terhadap diri kita, pemeriksaan kasus kita, pada saat investigative judgment ini, pengadilan pemeriksaan ini, maka nama kita tidak akan dihapuskan daripada kitab kehidupan. Semoga Allah memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat menghidupkan tabiat-Mu yang suci dari hari ke hari. Dengan kekuatan kami tidak sanggup. Tolong kami ya Bapa. Kami rindu pada masa pengadilan pemeriksaan di surga ini. Nama kami tidak akan dihapuskan daripada kitab kehidupan, tetapi nama kami akan tetap tinggal di sana, dan kami dapat diselamatkan apabila Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup renungan ini melalui doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami dari dosa. Amin.